Oke, jumpa lagi kita di acara ngobrol bareng alumni SMPDEK yang luar biasa. Dan kali ini kita akan ngobrol bareng salah seorang alumni SMPDEK yang sudah sibuk dengan dunia kerja, dan kita akan kulik bagaimana pengalaman dia selama menjadi siswa SMPDEK. Oke, kita tunggu ya. Siapa ya kira-kira ya bintang tamunya? Pernah sih jadi bintang tamu di acara ngabuburit alumni, ngabuburit OSIS SMPDEK bulan puasa kemarin. Itu antar OSIS ya. Sekarang kita coba undang biar follower teacher bisa mengenal sosok salah seorang alumni dari SMPDEK ini. Oke, kita tunggu kehadiran dari alumni kita ini ya. Oke, hai Cindy, apa kabar? Oke, Cindy juga alumni SMPDEK ya. Angkatan berapa ya? Saya lupa. Oke, Cindy. Oke, kita tunggu siapa yang akan menjadi bintang tamu kita pada malam hari ini. Oke, Cindy, gimana kegiatannya Cindy? Apa kegiatannya sekarang, Sin? Apa kegiatan Cindy sekarang? Cindy bisa dengar teacher ya? Oke, kita tunggu ya kehadiran bintang tamu kita. Setelah beberapa hari kita off, kali ini kita mulai lagi. Habis revisi laporan magang, teacher. Oke, sukses ya buat laporannya. Mudah-mudahan laporannya bisa keterima ya. Oke, setelah magang ngapain Sin? Apa planningnya? Hai Serena, aduh, ini alumni SMPDEK nih. Apa kabar? Hai Tasya. Nah, bintang tamu kita kali ini sudah datang, sudah bergabung ya. Kita undang ya. Nanti kita kulik. Dedek juga. Clarissa Amadia. Hai Cer. Hai. Akhirnya setelah sekian lama nunggu jadwal yang begitu padat. Oke. Ini kamera deh, terus ya Cer ya? Nge-flag ya. Bentar. Iya, bentar nih Cer. Terus Iya. ya. Iya. Coba. Salam kangen Cer ya. Hai Bu Miss. Aduh. Hai Ibu, apa kabar Ibu? Lama nak ketemu Ibu. Oke. Serena, kapan-kapan kita live ya. Ibu, sehat terus ya Bu. Sukses buat Ibu, diberi kesehatan. Oke. Oke. Malam. Oke. Mungkin ini jaringan dari kelas dari Dea lagi ini nih. Lagi bermasalah, mudah-mudahan jaringan dari teacher ini ya tidak ada kendala. Jangan seperti ketika kita ngobrol bareng Aurel, obrolan kita seru dengan kegiatan bakti sosialnya, dengan kegiatan ininya. Mudah-mudahan oke, mudah-mudahan nih sinyalnya bagus ya deh. Kita tunggu. Ini juga baru pulang nih. Oke, asik. Ini jaringan nih tadi ya. Oke, gimana kabarnya deh? Alhamdulillah baik Cer, sehat. Teacher gimana? Alhamdulillah baru pulang teacher nih, belum mandi lagi nih. habis rapat sih, kebetulan dapat kepercayaan di organisasi penggerak POP yang sekarang lagi kontroversial. Alhamdulillah di Sumatera Barat dek terima. Oke.
Ya, doakan lancar ya, doakan lancar. Jadi tujuan kita untuk digitalisasi pendidikan di Sumatera Barat dan Kepulauan Riau tercapai. Amin. Ya. Ayo deh, silakan deh, Iya. kenalkan deh. Kalau kemarin waktu ngabuburit kan dia sama adik-adiknya, alumni saja yang khusus ya di ngabuburit. Sekarang teacher undang nih live Instagram biar orang tahu siapa sih dia. Kebetulan nih ada juga yang baru bergabung anak kelas 7. Oke Samuel, sekarang dengarkan ya pengalaman kakaknya selama belajar di SMP Dek. Nah, teacher kenal dia udah dari SD. Udah SD iya. ya. Murid teacher dari SD. Oke, jadi tahulah bagaimana dia waktu SD. Nah, oke, silakan nih. Ya, bandel enggak lah. Angkatan kalian luar biasa. Nah, makasih. Karena gurunya tidak. Oke. Wow, ayo silakan deh. Iya, jadi halo semuanya yang lagi nonton. Namaku Clarissa Amadea, panggilannya Dea. Dulu alumni SD dan SMP Dek. Itu di tahun, kalau SD tamatnya tahun 2008, SMP tamatnya tuh 2011. Nah, jadi aku emang dari udah lama ya di Dek, 9 tahunan. Iya, itu diajar teacher Yati juga dari kelas 4 kayaknya ya, Cer. Kelas 4 atau kelas 5 ya, Cer? 5. Pokoknya kelas 5 kelas 6. Iya, ingat banget tuh. Terus sekarang aku kebetulan namanya di Sosiopreneur Indonesia. Jadi Sosiopreneur Indonesia itu adalah sebuah lembaga, kalau kita sih nyebutnya lebih enak sih social enterprise, tapi mungkin nama itu belum populer di Indonesia. Jadi lebih banyak kita sebagai konsultan pendidikan. Aku yang megang edukasi. Jadi kalau misalnya di kantor itu ada saluran publikasi tentang majalah, ada podcast, ada program live kayak misalnya letternya, komik, nah terus ada artikel-artikel cerita, pokoknya macam-macam. Nah kebetulan aku yang jadi grup di Sosiopreneur Indonesia. Apalagi Cer? Keren itu kegiatan dia sekarang ya. Nah iya. Itu nah tadi juga konsultan pendidikan ya, bertepatan sekali nih, nyambung sama teacher nih. Waduh. Ntar kalau teacher ke ini ya ke Jawa, teacher mampir ya. Iya siap. Iya nih teacher Yati, dia ini aku ajakin dari kemarin ikut programnya Sosio. Teacher Yati belum sempat terus nih. Iya, ada kegiatan yang lain gitu. Apalagi sekarang udah ada per minggunya, udah ada kegiatan gitu. Ayo, kalau udah ada kesempatan. Sip. Langsung ke kantornya nanti, teacher. Iya. Harus, Cer. Iya, betul. Oke deh, itu kan kegiatan Dea. Nanti kita tanya-tanya lagi seputar kegiatan Dea. Mungkin pertama kita dengar pengalaman Dea dulu nih ketika bergabung di SMP Dek. Oke. Jadi ketika bergabung di SMP Dek sih sebenarnya karena mungkin dari SD Dek juga, jadi itu bukan sesuatu yang baru sih. Dan memang karena udah di nurture mungkin ya dari SD pendidikannya seperti apa, di SMP-nya nggak terlalu kaget. Tapi kalau menurut dia sih di SMP memang yang paling berkesan itu karena mungkin ada dari SD usia yang mungkin masih bermain, terus SMP udah mulai menentukan mau jadi apa. Oke. Wah, sinyal dia nih kayaknya nih. Ya apa koneksi teachernya? Koneksi teacher apa koneksi dia ya? Enggak apa, teacher dengar langsung videonya. Oke. Jadi mungkin video yang gini ya. Iya, lebih banyak rasanya mungkin karena itu sih, Cer. Jadi ada perbedaan di usia mungkin masih anak-anak sama yang kedua itu SMP kan itu lebih usia remaja gitu. Tapi
sebenarnya yang mau dia lebih tekankan mungkin apa yang dia dapatkan dari SMP yang membantu mungkin itu di SMA sama di kuliah gitu. Sebenarnya di DEK itu karena diajarkan dari kecil udah berpikir apa ya, kalau di kantor dikenalnya sih lebih ke berpikirnya itu uh, diverse gitu ya, maksudnya nggak Lebih linear, dalam. lebih, lebih dalam gitu, karena memang kita dididik di lingkungan yang diverse, dapat teman-teman yang nggak sama, bukan lingkungan yang homogen lah istilahnya. Jadi kita dari sana itu dapat nilai-nilai moral yang memang dari kebiasaan masuk aja udah ada penanaman karakter gitu. Dari kita berdoa, dia masih ingat tuh doanya waktu SD, sama doa datang sama doa pulang masih ingat. Jadi dari hal-hal dari hal-hal sekecil itu ternyata itu impactful sih, Cer, kalau menurut dia. Mungkin pas dia SMP pas belajar itu nggak berasa gitu, karena merasa itu adalah sesuatu yang dibiasakan gitu. Jadi sesuatu yang menjadi kebiasaan waktu SD SMP, tapi ternyata itu punya dampak yang luar biasa pas udah SMA, kuliah gitu, dan sekarang masuk ke dunia nyata jadi oh ya dulu kecil udah pernah kayak gini gitu. Jadi mungkin pas di prosesnya kita nggak tahu ini gunanya untuk apa. Salah satunya itu tadi, misalnya kita dikenalkan dengan apa namanya, kalau dulu kan emang kita dari kecil modul kurikulumnya beda ya, Cer. Ada modul sendiri, terus masih inget tuh modul waktu SD kelas 1 tuh modul dijilid lakban warna kuning gitu. Tapi dan itu kan biasanya memang nggak dijual di manapun gitu, itu murni dari sekolah gitu. Jadi ngerasanya memang prepare banget, ini sesuatu yang emang karena mau mendidik jadi niat banget gitu. Nah saat itu nggak berasa gitu, dan bahan-bahannya pun bahan ajarnya beda dengan sekolah lain gitu. Nah sama juga dengan SMP, mungkin karena banyak dari bahan ajar yang ada di SMP itu mungkin berbeda banget sama di luar. Contohnya aja, dia paling ingat satu pelajaran waktu SMP dulu namanya English Proficiency gitu. English Proficiency itu menolong banget ketika dia bekerja sekarang. Kenapa? Ternyata yang digali di mata pelajaran itu adalah kreativitas gitu. Dia masih ingat tugasnya dulu waktu itu kebetulan sama teacher Meli. Itu disuruh mendongeng. Jadi itu sesuatu yang mungkin di sekolah lain mungkin itu pelajaran seni gitu, prakarya gitu kan. Tapi kalau di DEK itu jadi satu mata pelajaran sendiri, dan menurut dia itu membantu banget. Kenapa? Karena waktu itu semua kreativitas itu keluar gitu. Jadi waktu itu karena nggak tahu mau dongeng apa, terpaksa pakai barang yang ada di depan mata, terus dibikin jadi cerita dalam bahasa Inggris. Dan itu sangat melatih sih, maksudnya waktu udah kerja sekarang, jadi mau berkarya itu nggak ada alasan kalau misalnya apa namanya, kita nggak tahu nih, kita nggak punya resource, nggak punya apa. Use what you have itu beneran dipraktekin gitu. Jadi menurut dia itu benar-benar ya ibaratnya ada hal-hal yang mungkin nggak bisa dia temui di sekolah lain gitu. Jadi membantu banget, Cer. Apalagi pasca keluar dari DEK itu. Ya, itu mengenai pelajaran ya, English Proficiency ya, sampai sekarang juga masih ada. Dan itu memang anak-anak dilatih kritis dan memperkaya kosakata ya. Oke. Yeah. Nah, ini mengenai pertemanan nih, Dek. Pertemanan yang waktu di SMP Dek itu bagaimana? Tunggu dulu, kita tegur dulu. Ada Aldo nih. Aldo Kurnia Putra. Aldo bukan? Serius? Ya? Itu coba mana ada Aldo? KPTRD Aldo bukan? Iya. Halo, Dok. Aldo, apa kabar nih? Apa kabar, Dok? Masih ingat dulu, Dok, sama Aldo. Dia gandengan tangan sama Aldo waktu jalan santai DEK dulu. Wah. Ingat ya, aduh. Aldo sekarang beda loh sekarang. Iya loh. Dulu Aldo waktu SD tuh kelas 5, Cer, baru buka Pizza Hut di Padang. Terus Aldo ulang tahun, nah satu kelas dibeliin Pizza Hut semua. Iya, betul. Kalau urusan makan sama Aldo ya. Iya, Aldo mah luar biasa lah. Tidak terlupakan lo sampai sekarang, Dok.
Aldo, teacher tunggu live bareng teacher ya. Kita ngobrol mengenai SD Dek. Sambil reunian sama teacher. Temu kangen sama teacher Iya. ya, Do ya. Oke, lanjut deh. Mengenai pertemanan deh. Oke, mengenai pertemanan. Di SMP banyak cerita sih, Jar. Banyak banget cerita. Mungkin pertama kalinya juga geng-gengan kali ya. Waktu SD dulu nggak ada. Iya, iya, iya. Dia oh iya, Tito. Dulu pas dia sering banget dimasukin sama Tito. Karena Iya, 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 tetanggaan. betul-betul tetanggaan ya. Ya. Terus pisah SMP deh. Nah, waktu SD tuh mungkin karena banyak main-main ya, Cer. Jadi main sama semua. Tapi SMP lebih berasa sih, apalagi udah ada pergejolakan juga kan. Iya, Maksudnya di masa SMP uh, ya. udah beranjak ke usia remaja, terus udah merasa kayak nggak suka sama orang atau berasa tersaingi. Mungkin itu lebih berasanya di SMP gitu. Dan pertemanan sih kalau dari lingkungan ya itu sehat-sehat aja sih kalau menurut dia nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang terkontrol juga dan mungkin karena di sekolah juga hubungan antara murid sama guru itu nggak ada batas. Dia masih ingat banget dulu tuh paling sering main ke ruang guru gangguin teacher Amel. Iya, 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 iya. Kalau di sana memang nggak ada, kita menghormati tetap, tapi tetap ada apa ya, ada fun-nya gitu. Jadi dia ngelihat di sana juga guru-guru nggak, teacher-teacher pada nggak terganggu juga, kita sering dateng gitu kan. Paling ingat sama Iya. Hani, sama Sasna, sama Sylvia main ke ruang guru gitu kan. Terus guru-guru care banget, jadi kita nggak ngerasa ada sesuatu yang mungkin menjadi beban gitu. Paling cuman masalah di pelajaran aja sih, Cer, karena kan wajar lah ya bosen misalnya matematika gitu. Iya. Cuman kalau sama gurunya enggak gitu, sama gurunya enggak bosan, tapi sama pelajarannya gitu. Karena kenapa sih susah banget mat gitu. Nah terus pertemanan lain sih memang merasa lebih awet ya, Cer, kalau misalnya sampai sekarang hubungannya mungkin kayak sama teman-teman SMP itu ya masih terjalin sampai sekarang. Dan ada yang bilang kan kalau udah lebih dari 7 tahun berarti teman baik selamanya gitu. Iya. Nah itu memang iya, atau mungkin dia agak bias ya karena teman-teman ini juga udah dari SD juga, tapi setahu dia sih usia-usia itulah kita nemuin sahabat kita siapa gitu. Nah jadi itu sih kalau ini juga pertemanan yang lain ya lucu sih, apalagi dulu kalau di angkatan dia itu sempat mengalami yang kehilangan ya, Iya, betul, kehilangan betul. Shirley dulu meninggal. Almarhumah Shirley dulu meninggal pas 2000 berapa ya? 2008 ya? Kok Iya, 2008? enggak. 2010, 2009. 2011 lah. Ya, sekitar itu. Kelas 2 sih, kelas 2. Iya. Jadi itu yang bikin bonding, mungkin bonding angkatan makin kuat. Terus kita juga ngalami gempa. Saat gempa itu semua pindah, deh inget tuh Rena pindah, Putri pindah gitu. Waduh, kehilangan Itu teman. momen sedih ya, momen tersedih ya, termasuk teacher juga Iya. sedih loh. Ya, jadi tapi karena itu justru jadi makin erat pertemanannya. Jadi kesimpulannya sih mungkin karena kita banyak melewati hal-hal hal-hal yang mungkin berkesan banget, yang berpengaruh banget itu bareng-bareng. Jadi ingat dan akhirnya jalin komunikasi terus. Gitu. Iya, betul. Berarti pertemanan di lingkungan DEK itu di SMP DEK itu kuat ya. Terus bonding antara siswa dan gurunya juga kuat. Dekat bukan berarti siswanya nggak ada segan ya, ada rasa segannya. Dan gurunya juga perhatian ya. Iya, perhatian banget malah. Iya, perhatian banget ya. Nah, tadi kan dia juga bilang ada geng-gengan, tapi di sini geng maksudnya bagaimana? Arahnya positif atau bagaimana? Itu bisa diceritakan? Kalau geng, karena kalau dia sih ngelihatnya geng tuh sebenarnya
sah-sah aja kalau ada gitu. Tapi asal nggak yang sampai rival-rivalan gitu. Dulu kalau bisa dibilang geng itu lebih tepatnya cewek-cewek kelas 91 misalnya gitu. Terus Ya. yang 92 ada lagi. Paling cuman kayak Ya. gitu gitu kan. Paling Hmm. paling kalau udah tanding antar kelas pas olahraga, paling gitu doang gitu. Tapi apakah pas pertemanan kita tetap ada saing-saingan satu sama lain ya enggak gitu. Nah, kalau di dalam kelas itu sendiri juga meskipun kelihatannya satu kelas kompak ya pastilah ada kelompok kecil lagi gitu. Cuman kalau dia dari dulu tipenya meskipun emang ada beberapa kali yang emang kumpul geng-gengan kecil tapi nggak menganggap kayak temennya cuman itu gitu. Jadi kita harus bisa main sama yang lain juga gitu. Malah yang ada dulu tuh paling sering cewek versus cowok gitu. Nah itu dulu Sasa sama si Michael tuh yang Oh sering iya, bully. iya iya, Michael Valeria, iya iya iya. Iya. Teacher udah Tapi minta sekarang videonya tuh, ada. Ntar iya, kapan-kapan Michael nih, teacher tolong lagi. iya. Jadi Betul betul. seru sih cara apalagi nggak tahu sekarang masih in atau enggak kalau dulu tuh ngejek ngejek sesama tuh pakai nama bapak. Wah, nggak usah deh sampai di tempat lain pun ada dari dulunya seperti itu. Di zaman kita Iya, pun juga seperti itu. iya. Oke. Nah, jadi Tapi cuma sebatas. pergaulannya masih positif ya. Oke. Oke. Nah, mengenai ini, oh kegiatan siswanya zaman dia waktu itu gimana? Dia juga ikut ini ya, ikut OSIS ya. Ya, heeh. Nah, boleh diceritakan. Waktu itu tuh kaget juga sih, Cer, karena nggak tahu juga ini ada OSIS, OSISnya apa gitu kan. Tapi ingat ada ikut seleksi, ada ikut apa ya, taunya keterima gitu. Dulu kalau nggak salah baru itu, maksudnya belum lama sih OSISnya berjalan, jadi ada acaranya waktu itu nggak banyak juga sih, tapi kebayang sih maksudnya kegiatannya dulu udah mulai ya anak-anak udah dikasih ruang buat berkreasi lewat program-program di OSIS. Kalau dia dulu bidang minat dan bakat itu paling ingat rapat itu Jumat siang kalau nggak salah habis pulang sekolah gitu. Wah, Uh, detail ya. masih ingat soalnya habis itu Iya, soalnya detail ya. full. Keren, Nah, ya. jadi apa asik sih. Cuman kalau dari DA sih mungkin dulu karena OSISnya juga masih baru, nggak terlalu banyak kegiatan. Dia yang paling ingat cuman mading sih karena dia bidang minat bakat ya mungkin lebih banyak di kreativitas siswa mungkin ya. Dia ikut ngehias mading sama ngisi konten mading sih dulu. Nah Iya, itu mulai menyalurkan hobi di situ. iya, iya, iya. Istilahnya jadi basic juga ya buat dia untuk ini ya, Ya, untuk ke jenjang berikutnya ya. Teacher masih iya, ingat waktu itu sebelum gempa ya, sebelum gempa kalau nggak salah itu ketua OSISnya Reina ya. iya, iya. Reina. Habis gempa Reina pindah ke Pindah. Jakarta, yang lain juga ya akhirnya Queen lagi ya. Ya ini nih. Iya. Ya, kayak masih ingat. Tapi sekarang di SMP Dek OSISnya berjalan Kemarin banyak. ngajar. Iya. Iya, banyak. Semua kita semuanya tim. Oke, Teacher Yati nggak bisa kerja sendiri kalau yang lain nggak ini. Kalau anak-anaknya nggak mendukung, kalau yang lain nggak mendukung, ya Teacher Yati bukan apa-apanya gitu. Jadi kita semuanya tim. Oke, ide itu bisa ide bisa dijalankan bersama-sama, bukan satu orang. Oke, nah, mengenai ini, setelah SMP, ibaratnya, kenapa dia memilih ya, apa sekarang lebih konsultan pendidikan ya? Iya. Kenapa ibaratnya setahu teacher kan cita-cita orang dokter lah ya kan, terus apalah yang lebih ya yang dari kecil kalau ditanya kamu jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi pragawati misalnya, mau jadi apa pramugari. Nah dia kenapa memilih jadi konsultan pendidikan gitu? Dulu itu sebenarnya memang tetap di interestnya media sih, Cer. Jadi karena udah dari zaman kecil, zaman SMP itu punya ambisi sendiri. Pokoknya pengen bikin film gitu. Nah, pengen bikin
pokoknya jadi aja satu gitu, nggak muluk-muluk sih, cita-citanya cuma pengen bikin film aja gitu dulu tuh waktu sama kelas 1 dari SMP. Terus kita anak-anak yang berambisi lah buat bisa pergi ke New York satu kali aja gitu, pengen lihat gitu kan. Nah, mungkin itu ke doktrin ya, karena mungkin lingkungannya juga positif tadi dan saling mendorong gitu. Jadi enaknya punya teman yang satu visi itu, ngomong ngalur ngidul apapun nggak ada judgement gitu, sehingga itu nge-release, nge-unleash apa yang beneran jadi yang kita pengen tuh apa sih gitu. Nah, jujur waktu SMA ke bawah-bawah Cer, jadi pas SMA tuh udah nggak mikir lagi pengen jadi apa, pokoknya pengen berkarya udah gitu. Dulu waktu SMA juga belum kepikiran bakal kerja di sini sebenarnya gitu, karena nggak ada bayangan sama sekali di sini. Cuman mungkin waktu SMA kepikirannya adalah karena dia juga ternyata asik ya ini nolong orang gitu, asik ya bisa punya peran meskipun cuman kecil tapi orang-orang bisa senang gitu. Nah, pertama ikut program volunteering itu waktu SMA karena pengurus OSIS juga kebetulan. Jadi ikutlah yang namanya, karena SMA dia itu di sponsor Buddha Seci. Akhirnya kita ikut volunteering, itu pengabdian masyarakat, bantuin masyarakat sekitar untuk operasi bibir sumbing dan katarak. Nah, terus apaan nih? Ada yang komen ini kayak siapa begini. nih? Oh, Kak Dea pasti jago buat skrip nih. Ya iyalah. Waktu SD sudah di ini kan disuruh bikin komik. Ingat bahasa Inggris bikin komik kan? Iya. Nah, komik bahasa Inggris itu kan pelan-pelan dilatih bikin skenario kan? Nah, Masih ada loh. oh masih ada. Waduh. Iya ya. Ya, hobinya nyimpen sih, hobi ya, nyimpen apa artefak masa lalu. Wah, iya itu bisa dijadikan cerita kan, bukti nyata kan. Terus lanjut cerita tadi. Mulai ngerasa kayaknya nih ada sesuatu yang bisa lebih dari apa yang kita inginkan gitu. Ternyata sebenarnya ini jawabannya terjawab di saat udah kerja ini. Jadi ternyata ada bedanya apa yang kita inginkan, yang bikin kita happy, sama yang purposeful gitu. Nah, kalau sekarang di kantor bos dia suka bilang happiness itu cuman pendek, cerita satisfactionnya cuman singkat gitu. Tapi kalau dapat sesuatu yang meaningful, yang purposeful, itu biasanya happinessnya lebih panjang gitu. Nah, waktu SMA itu masih dengan idealisme pengen bikin sesuatu yang bikin happy gitu. Dan emang paling senang itu happiness itu adalah ketika disuruh ngegarap sesuatu gitu. Pengennya sih dulu bikin cerita, terus dulu tuh SMA paling ambisi gitu dulu tuh ada satu website namanya makeandmovies.com, itu ide ya itu dia masukin di situ, cuman kayaknya akunnya udah hilang. Jadi emang ternyata sih kayak dari SMA dulu pengen jadi director awalnya, terus habis itu loncat jadi produser gitu. Dan nggak tahu kalau di sini mungkin teman-teman di SMA itu pernah kasusnya dia bikin cita-cita tapi beda sendiri dari teman-teman SMA gitu kelas 10. Di saat teman-teman lain goalnya itu lebih banyak bikin di mading belakang itu, kayak misalnya pengen di misalnya HIUI misalnya gitu. Nah, dia sendiri yang bikin produser gitu, produser film. Ditanya lah akhirnya sama mama waktu penerimaan penjemputan rapor gitu kan. Kok cita-citanya lain sendiri gitu. Nah, terus dia bingung gitu, maksudnya what's wrong with that gitu kan, maksudnya. Nah, disitulah dia ngerasa mungkin yang bisa nyambung sama dia waktu itu adalah teman-teman waktu SMP gitu. Gue ini bikin kayak gini kok malah ditanyain kenapa aneh gitu. Padahal kayak dulu kita waktu SMP ngomong gini aneh aja gitu. Iya betul. Perbedaan di situnya gitu. Cuman pas SMA memang udah terfasilitasi karena mungkin sekolahnya banyak kerja sama community gitu. Itu pengalaman volunteering pertama, dia ngerasa kok enak ya bantu orang gitu.
pengalaman volunteering kedua itu dia lebih banyak ke luar organisasi sekolah. Jadi pertama kali dia ikut itu namanya Minang Youth in Action. Walaupun di sana cuma 1 kali event dan dia cuma jadi fotografer, tapi di sana dia dapat pengalaman yang mungkin nggak bisa dilupakan lah cara gitu. Jadi waktu join di sana itu kan kita ada program tanam pohon untuk anak panti asuhan. Di situ pertama kali dia ke panti asuhan, nggak pernah sebelumnya. Terus ngelihat ada anak yang baru aja dimasukin ke panti asuhan sama orang tuanya gitu. Itu berkesan banget. Kenapa? Karena wah ternyata ada ya orang yang mungkin hidupnya lebih kurang beruntung dan dengan sadar masukkan anaknya ke sini agar mungkin anak-anaknya bisa lebih baik gitu. Dan itu bikin dia berkaca gitu. Apa ya? Maksudnya mungkin banyak di luar sana orang yang nggak beruntung gitu. Tapi kita bisa melakukan sesuatu biar mereka tetap semangat. Dengan kita hadir di sana aja mereka udah semangat gitu. Gak usah muluk-muluk kayak program apa atau gimana. Dengan kita datang aja mereka merasa diperhatikan. Terus waktu itu karena nggak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi masih kagok gitu. Cuman dia senang waktu itu di sana gitu karena bareng teman-teman SMA juga. Dan waktu pulang, dia ingat banget waktu pulang itu dikejar sama anak-anak itu. Terus anak-anaknya pada bilang, Kak, nanti datang ke sini lagi ya gitu. Nah, momen kecil Tersentuh kayak ya? iya Tersentuh tersentuh. Perasaan gue hari ini nggak ngapa-ngapain juga gitu loh. Tapi kok orang yang mengharapkan kita gitu. Di sini mulai mikir kayaknya ini sesuatu yang purpose. Ini yang bikin kita percaya kalau hidup kita tuh ternyata nggak seburuk yang kita bayangkan gitu. Masih selalu ada harapan gitu. Dan memang kita memang perlu eksplorasi untuk mengetahui hal-hal kayak gitu. Nah, pengalaman ketiga itu dia ikut kelas inspirasi Padang dulu, Cer. Gimana, Cer? Keputus ya, Cer? Iya, keputus. Tadi ada telepon masuk. Ya, Walah. lanjut. Ya, biasa. Ya, lanjut. Ya, apa? Kita lanjut. Jadi dia masuk pengalaman volunteer ketiga, dia masuk kelas inspirasi Padang. Waktu itu kelas inspirasi belum pernah ada di Padang sebelumnya. Jadi pertama kali masuk itu juga satu-satunya anak SMA. Terus langsung ditawarin. Iya, ditawarin. Kamu masih SMA, bisanya apa gitu? Bisa dikit-dikit fotografi gitu. Ya udah nanti kita cariin tim fotografi yang udah profesional. Kamu ajakin teman-teman kamu ya, kita manage ini bareng-bareng. Jadi ada keterlibatan di sini karena kan kelas inspirasi punya Indonesia Mengajar dan di Jakarta itu orang yang terlibat itu orang profesional semua, Cer. Jadi anak SMA biasanya hanya sebagai pengurus di fasilitator aja gitu. Tapi di kelas inspirasi Padang ini tiba-tiba dapat tugas nih gitu. Bikin salurin ini ke anak-anak SMA, terus bikin ini jadi sesuatu yang inklusif gitu. Iya. Yang bisa diiniin juga sama anak-anak SMA. Jadi wah kaget dong gitu kan. Waduh gitu. Nah, waktu itu inspiratornya juga banyak dan udah profesional semua. Jadi lebih ke diberikan panggung mungkin, diberikan panggung untuk kita bisa berkarya juga. Kita ajak teman-teman dan mereka semua tertarik. Terus udah jalanin kita ke sekolah-sekolah, ketemu lagi cerita-cerita dari anak-anak yang mungkin wah ternyata baru berasa gitu di dek dia jauh banget ternyata ininya gitu kan belajarnya ternyata anak SD kelas segini di sini daerah sini kan sekolahnya juga sekolah yang terpencil gitu kan. Mereka masih belajar ini dan gurunya juga sekedar ngajar aja gitu. Nah, mulailah tertarik sama isu pendidikan gitu semenjak ikut kelas inspirasi itu, apalagi diperlakukan di organisasinya juga bukan sebagai anak yang nolong gitu, tapi kamu juga bisa nih ngembangin sesuatu di sini, ajak teman-teman kamu gitu. Nah, udah setelah dari sana makin kuat nih keputusannya, kayaknya gue mau
gue mau lanjut deh gitu di media, biar deh gue bikin sesuatu yang purposeful buat orang, tapi lewat sesuatu yang gue suka gitu. Betul. Terus akhirnya menetapkan pilihan pengen studi lebih lanjut di media gitu. Cuman habis itu karena di keluarga dia juga banyak orang yang latar belakangnya di akademisi, itu pada bilang, Dek kalau mau cari yang kayak gitu di Indonesia hati-hati pergaulannya gitu. Betul. Nah gitu, jadi mungkin akan susah memilih yang mana yang dia mau gitu. Dan sempat berkonflik juga sih sama batin antara kita mau ngikut mainstream, yaitu orang-orang yang mungkin belum tahu apa pilihannya, tapi karena ada peluang ya udah ikut-ikutan, atau mau tetap sama idealisme kita, tapi kita harus sendiri gitu. Nah itu yang dia bilang di Ngabuburit, cara kayak udah tahu susah apa, ya udah kita dengerin kata orang, kita bilang makasih, tapi kita coba juga yang kita gitu. Jadi jangan takut gitu kalau misalnya kita harus beda sama orang. Karena kan jurusan yang kayak gitu di Indonesia kan paling di swasta kan, Jar, nggak akan mungkin di negeri ada yang semenerima itu untuk jurusan spesifik kayak gitu kan. Zaman dia at least kayak gitu. Nggak tahu deh kalau di angkatan sekarang udah ada jurusan negeri yang menerima spesifik tentang perfilman gitu. Iya, betul-betul. Nah waktu itu juga ada konflik sendiri gitu, apakah mau ikut SNMPTN atau enggak gitu. Betul. Semua orang yang ikut SNMPTN di sekolah dia itu pada bilang ambil aja deh gitu. Maksudnya notabene-nya kan pasti ada kursi lah untuk kita gitu. Meskipun kita di sana, tapi at least orang tua udah terjamin dulu kamu bakal keterima di kampus gitu. Dia nggak mau ngambil gitu. Buat apa kita daftar mengambil sesuatu yang bakal kita ambil juga gitu. Kan rugi, adik kelas kita kasihan gitu. Betul. Nah jadi pas dia nggak ngambil itu satu-satunya karena ini ada 3 yang nggak ngambil, 2 dia emang ke Jerman dapat beasiswa, 1 emang karena nggak mau, itu dia doang gitu. jadi ya ibaratnya mungkin aneh gitu bagi orang, tapi bagi dia sih ya orang akhirnya milih di ini juga mengantarkan dia ke sini gitu, balik lagi ke sesuatu yang dia suka. Dan dikenalkan sama Sociopreneur Indonesia ini juga bukan sesuatu yang kebetulan gitu, karena dari kampus Sociopreneur Indonesia ini adalah hasil klub kampus sih, Cer. Jadi kita awalnya tuh dari situ kita keluar dari PT gitu. Halo Hadi. Mungkin ada follower ya, teman-temannya Re, silakan disapa dulu. Halo, teachernya dia. Jadi kita juga karena udah jalan di kampus tuh aktif banget sih, Cer, ke sekolah, terus endingnya sih bikin cerita, bikin video tentang apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih realitanya gitu. Ketemu lah nih 2 interest yang emang dia senengin gitu. Tapi sebenarnya belum kebayang juga ini bakal masuk ke konsultan pendidikan, itu belum kebayang juga, Cer, gitu. Jadi benar-benar ngikutin sesuatu yang menurut dia senang lakuin dan purposeful buat orang gitu. Setelah jadi Sociopreneur Indonesia, ngeliat di sini kok ternyata itu ada opportunity, orang ternyata butuh program-program alternatif untuk pendidikan. Nah akhirnya ya udah ngegabungin tadi interest, jadi adalah divisi publishing di Sociopreneur Indonesia gitu. Yang isinya kita implement program pendidikan. Jadi kita terjun ke lapangan langsung ngelihat apa sih yang dibutuhkan sama anak-anak. Apakah kita desain program seperti ini cocok bagi mereka gitu. Itu kan ke lapangan juga, identifikasi masalah juga. Terus akhirnya yang bagian dia adalah mengolahnya jadi sebuah cerita gitu. Bikin sebuah cerita, bikin sebuah media publikasi. Ini tadi ada yang namanya Niko. Nah itu dia nanya, komiknya, iya. Itu teman dia. Itu kalau juga ya dia jago gambar, Cer. Jadi kalau untuk komunikasi si Nikonya, kalau dia lebih ke bagian storytellingnya mau dibikin kayak gimana gitu. Nah jadi itu sih, Cer, akhirnya ngelihat di sini program kita jalan, orang banyak yang nanya, dilihat di sini kayak ada demand untuk consulting gitu. Nah memang yang bukan dia dan tim yang megang, bos yang megang,
Tapi pada operasionalnya sehari-harinya praktik jalannya itu kita ke sekolah-sekolah juga gitu. Sekolah-sekolah terus kita bikin program training gitu. Jadi based on itu sih, Cer. Iya, iya. Oke, tadi kan ibaratnya dia juga tertarik dengan media ya kan? Karena Iya. media itu ibaratnya suka melirik ke arah pendidikan, akhirnya menjadi konsultan pendidikan. Nah, kalau media kan bisa dikaitkan juga dengan apa yang dia lakukan waktu SMP ya, yaitu mading. Iya. Nah, berarti kan iya satu media juga kan Iya. menempel berita-berita ya kan. Gitu kan berarti ada kaitannya itu ya. Ada. Keren. Nah, itu bagi yang masih di SMP jangan sia-siakan. Kita nggak tahu karena basicnya kita dapat dari SMP, nanti SMA akhirnya tergali bakatnya itu ya seperti yang dilakukan oleh dia. Pertanyaan teacher, ketika dia memilih jurusan itu untuk kuliah, itu komentar orang tua bagaimana? Wah, orang tua suportif banget sih, Cer. Itu salah satu yang bikin dia beruntung juga. Jadi dia nggak mau bilang kalau di sini nih faktor X tidak berpengaruh. Jadi faktor X bagi dia sih berpengaruh banget, lingkungan ini baik dari keluarga, pertemanan gitu. Pengaruhnya besar, tapi memang tetap sebesar-besarnya pengaruh faktor X itu tetap yang kontrol tuh diri kita sendiri gitu. Orang tua awalnya memang mungkin sempat heran ya. Iya, kaget ya. Kok nih anak beda gitu loh sama yang lain gitu. Kok dia nggak mau kayak apa ya namanya ikut aja lah apa yang ada di pilihan yang gampang lah gitu, SNMPTN lah apalah itu namanya kan. Lo nggak kuliah aja lah di Padang gitu kan. Sebenarnya bukan nggak mau kuliah di Padang, kalau di Padang ada yang dia mau pasti dari Padang. Cuman ya gimana, kita terbatas di tempat kan. Kita tahu kalau ya memang mau sesuatu spesifik carinya di ibu kota gitu. Nah, bukan karena pengen merantau karena dia pengen bosan aja gitu, tapi memang yang dicari ada. Jadi make sure itu dulu, kalau memang misalnya yang kita mau itu memang nggak ada di tempat kita sekarang, ya ngapain dipaksain gitu. Terus kalau misalnya kita mau itu sesuatu yang menurut kita, kalau dia sih dari dulu tipenya mungkin karena keras hati ya, Zer. Jadi mama paling tahu. Iya, ini anak kalau udah bilang ini pasti maunya ini gitu. Mau kayak gimana juga orang tua ngomong, dia nggak bakal pasti punya alasan lah gitu. Nah, sebenarnya harap-harap cemas juga sih mama ini karena jurusannya baru, namanya juga aneh dan kampusnya juga baru gitu. Kok yakin di situ gitu. Salah satu yang bikin sih sebenarnya bukan apa-apa karena kampusnya punya Profesor Yohanes Surya gitu. Pasti emang sih gitu. Cuman dia juga tahu diri, masuk sana juga cari jalur beasiswa gitu. Jadi dilancarin aja. Mungkin ya restu orang tua juga sesuatu yang krusial di sini, karena kalau nggak ada restu orang tua akan susah jalannya gitu. Jadi balik lagi sih menurut dia komunikasi gitu. Nah, apapun yang kita pilih ya kalau misalnya orang tua nggak restu, akan ada aja gitu halangannya, meskipun mungkin kita suka sama hal itu gitu. Cuman kalau misalnya kita memang pengen di sana, pengen banget, coba beberin alasannya gitu. Nah, dengan komunikasi baik-baik sih harusnya idealnya dia nggak mau bilang ini pasti akan terjadi juga, tapi idealnya pasti orang tua juga akan betul. Gitu sih, Cer. Nah, itu komunikasi dengan orang tua juga jadi media belajar buat dia, Cer. Karena dalam develop cerita misalnya, itu ternyata berguna banget. Kenapa? Karena ada pengalaman dari orang tua kita sendiri lah yang mungkin kita nggak tahu gitu selama ini ada. Dan itu bisa jadi ide cerita gitu. Jadi coba kalau misalnya punya orang-orang terdekat, ngobrol sama mereka gitu, itu menolong banget sih. Jadi building relationship gitu penting sih, kalau menurut dia. Iya. Keterbukaan ya dengan orang tua itu penting ya. Dan itu menjalin komunikasi sehingga apa yang kita inginkan ya direstui orang tua ya. Kalau kita memaparkan alasan yang tepat, orang tua pasti dukung. Betul kan? Iya.
betul. Teacher setuju juga dengan prinsip Dea yang ibaratnya ketika ada kesempatan orang lain ya udah ada kesempatan kenapa enggak dicoba aja. Padahal itu bukan keinginan kita kan. Nah, teacher setuju. Daripada kita ngambil jatah orang lain padahal kita enggak di bidang itu ya. Iya. Ya, kenapa harus kita paksakan ya kan? Ya, setuju teacher. Oke. Ayo, apa lagi? Terus bagaimana deh? Kegiatan-kegiatan yang udah Dea lakukan apa aja selain yang tadi itu? Misalnya yang selama konsultan ya, karena teacher lihat di foto-foto dia juga ada Dea yang pergi kemana keluar ya? Itu eventnya. Nah, boleh diceritakan apa eventnya? Tempat kerja dia emang suka nyemplungin, literally nyemplungin timnya. Jadi kita membangun suasana yang sangat kondusif di Sociopreneur Indonesia, yang sangat asertif, suportif gitu. Ya. Jadi selain karena sistem yang diterapkan di dalam organisasi itu berbasis kekeluargaan, di sini kita juga ngerekrut satu sama lain. Jadi membuka opportunity untuk sesama kita untuk berkembang gitu. Jadi pada bulan Oktober 2018 itu dia baru 2 bulan join di sana. Tapi udah dapat diberikan kepercayaan untuk mewakili tim ke India waktu itu. Kaget sih karena ini benar-benar berani nggak keluar sendirian, kirain mau ngapain gitu, dan keluarnya ini kirain kemana, kirain kan Singapura, Malaysia. Oh jauh ya? Oh India, gitu jauh ya gitu kan? Iya betul. Kenapa? Ya maksudnya di sini nggak akan ada jawaban kenapa gua gitu, nggak akan, itu cuman benar-benar basisnya lu belum kan, ya udah lu gitu kayak gitu loh. Itu juga memang recognize kemampuan masing-masing sih Cer. Jadi recognition ini yang dipelajari banget mungkin sebagai leader. Memang kita harus bisa mengerti karakter dari tim kita gitu. Kalau misalkan dia punya potensi di sini tuh leader udah harus recognize duluan, dan itu dia appreciate banget dari dulu punya lingkungan yang seperti itu gitu. Jadi di sana orang yang dipercayai juga merasa kalau oh berarti dia dipercaya nih di situ gitu. Oh berarti dia punya sesuatu yang mungkin dia nggak bisa lihat tapi timnya bisa lihat gitu. Dan ini yang menurut dia culture yang harusnya semua organisasi punya gitu. Jadi tidak menjatuhkan satu sama lain, malah saling ngangkat gitu. Nah terus waktu itu jadilah dengan segala kebingungan, nggak tahuan dia sama dunia luar, karena itu benar-benar pertama kali dia pergi ke luar negeri sendirian. Iya. No safety nets. Nggak tahu apa-apa. Cuman bermodal pokoknya nanti dijemput sama ini di sini, udah gitu aja. Oke, bingung kan Cer, dan ya tinggalan pesawat, jatuh di bandara, nggak tahu terminalnya gitu. Bener, karena kan apalagi mungkin orang-orang di sana nggak pada bisa lancar berbahasa Inggris mungkin. Iya betul. Tantangan tersendiri, mau kita bisa ngomong bahasa Inggris juga nggak ada gunanya gitu. Dia waktu itu nanya ini gitu, nggak ada yang tahu. Dialeknya juga beda ya, susah dipahami ya. Iya. Nah tapi di sana terpaksa, jadi itu menumbuhkan jiwa survival juga sih Cer. Iya. Dengan dicemplungin kayak gitu. Kita kan mikir terus habisnya apa nih, what's next gitu. Ya udah akhirnya di sana buat teman baru, kan nggak mungkin di sana kita diem doang kan sendirian gitu. Terus belajar untuk kita nih datang ke sini mau ngapain, tujuannya tuh harus ada gitu kan berarti. Betul. Dan diskusi sama orang sana, nggak tahu gimana ceritanya itu. Mungkin sebenarnya awardnya ini buat kantor, tapi sama orang pelaksana sana itu tulisnya nama dia, jadi kan dia bingung. Tiba-tiba kan bingung ini apaan gitu. Belum ada apa-apa juga, tiba-tiba dapat apaan nih gitu kan. Nah jadi akhirnya bilang lah, ini kayaknya bisa ini nggak usah pakai nama ya, salah ini ya. Dikira kayak salah gitu kan ya? Iya dikirain salah tulis gitu kan. Terus habis itu
sama dia, oh nggak apa-apa, ini kamu karena sudah mewakili dari tim kamu ke sini, jadi kamu yang dapat gitu. Oh, Wah, luar biasa. ya udah gitu. Tapi jadi terpacu kan Jar karena kita Hmm. dari awal merasa udah ada responsibility ke sana, ya pulang-pulang Hmm. ya gitu dong. Akhirnya keep in Iya. touch deh sama orang itu sekarang gitu. Nah, Alhamdulillah. kan rasa-rasa tanggung jawab yang kayak gitu Jar. Betul-betul. Berarti itu bagi yang ini follower-follower teacher, ini ibaratnya jangan pernah takut ya kalau kita berbeda. Kalau kita yakin dengan apa yang kita pilih dan itu terbaik, kenapa tidak ya? Kita tidak harus sama dengan teman-teman yang lain. Nggak boleh ikut-ikutan teman-teman. Ya, itu ya dia ya. Oke. Iya, kalau yang Ayo deh. Oke. Apa nih, apalagi Dek? Oh, ketika itu karena teacher juga tahu kan waktu dia SD juga udah ini kan pernah juga kayak gitu ini ya ke ini ke first. first ya. Iya. Iya. Dengan omongan teman-teman itu ceritanya bagaimana deh? Wah, itu kalau ditanya berkesan banget. Bayangin aja umur bocah kelas 6 SD ya, kelas 6. Kelas 6. Iya. Berbocah kelas 6 SD ke Australia, terus pertukaran pelajar gitu. Maksudnya tahu aja karta pertukaran pelajar tuh enggak gitu. Apaan sih gitu. Tapi udah Kenapa ke dulu? sana ya. Iya, motivasi pengen ikut satu aja sih, kapan lagi gitu. Ke Australia gitu. Iya, lagi pula kan Nah, itu diseleksi juga kan? iya. Ya kebetulan pas seleksi alhamdulillahnya lulus, tapi seleksinya tuh lucu pas seleksi sama psikolog. Pas seleksi Betul. itu kebetulan yang jadi psikolog teman mama. Terus ditanyain, kamu nggak takut? Nah, gitu kan. Terus kalau kamu sakit gimana? Terus waktu itu dia jawabnya cuman, ya kalau sakit kan tinggal minum obat. Gitu. Akhir siapa namanya si psikolognya cerita ke mama, udah nggak usah dilarang-larang, buktinya udah keras dibilang gitu. Udah tuh, emang kenapa? Iya, jawaban dia simpel banget, bener kayak nggak peduli gitu kalau bakal ada, pokoknya hajar aja ke situ gitu kan, mentalnya udah siap banget. Iya, kan nggak ada yang dipikirkan gitu ya. Udah, kalau sakitnya minum obat, kan betul juga gitu. Jadi itu sama teman-teman yang lulus lainnya juga sama, Car. Jadi memang lingkungannya juga oke banget. Apalagi sekolah sangat menyediakan. Waktu itu sister schoolnya Gibbs Street ya, masih nggak sih? Gibbs Street masih. Sekarang nggak, tidak Pak Roy lagi. Dulu kan Pak Roy ya. Dulu pokoknya begitu lulus, wah itu senangnya bukan kepalang sih, Car. Kayak bakal tahu kalau, wih, bakal melihat dunia lain nih. Iya, masih SD gitu. Terus pertama kali bikin email, dan email itu masih kepake sampai sekarang. Wow, ya betul. Iya. Kita dulu pernah email-emailan ya, Jar, pakai email itu yang Yahoo. Iya, Yahoo. Zaman dulu kita kelas 6 tuh Yahoo, Friendster ya. Friendster. Kalau sekarang kan udah semakin banyak. Semakin banyak juga godaan buat anak-anak sekarang ya kan. Iya. Jadi nyampe di situ, padahal nyampe di situ nangis sih, Cer. Tapi nangisnya ya. Iya. Bentar doang ya. Iya, nangisnya nggak deket orang tua angkat di situ, nangisnya di kamar mandi. Terus nangis tuh kangen mama kan, nangis terus bilang mama gitu. Tapi nggak ketahuan. Ya, setidaknya itu pengalaman, ibaratnya kita harus berani maju ya kan. Ketika ada kesempatan, kenapa tidak kan? Iya. Hajar aja dulu. 5 menit lagi nih deh. Apa yang mau apa pesannya nih buat yang lagi ini, yang lagi bergabung atau buat adik-adik SMP deh, yang baru gabung di SMP. Kebetulan kita juga ini kan, baru tahun ajaran baru. Oh iya, baru tahun ajaran baru. Nah, apa nih? Sebenarnya banyak yang mau kita obrolkan. Banyak sih, banyak ya, Cer, ya. Belum, nggak cukup kayaknya. Nggak cukup 1 jam, karena Instagram 1 jam off. Iya. Dulu dia juga bukan tipe yang open, dulu tipe yang pemalu juga.
Hmm. Tapi yakinlah kalau misalnya itu bukan jadi penghalang gitu. Eh, Hmm. Mencoba, maksudnya kita boleh mungkin jadi orang yang enggak banyak apa namanya, nggak talkative atau enggak, mungkin enggak sepopuler Hmm. orang yang Hmm. lain mungkin gitu, tapi Iya. jangan pernah bohongin diri sendiri sih. Ya kalau udah tahu sukanya itu, ya udah dijalanin gitu. Jangan anggap, Hmm. jangan takut orang berpikir seperti apa gitu. Selagi yang kita suka positif dan kita bisa punya kesenangan dan kita merasa itu sesuatu yang mungkin berguna juga buat orang, ya jangan takut buat ekspresiin itu gitu. Iya. Dan tambah juga bergaul dengan orang-orang yang positif ya, Dea. Iya, pinter-pinter pilih teman. Iya, Nah, buat pintar-pintar pilih teman. Nah, bukan berarti kita milih-milih teman ya. Oke. iya, Pintar-pintar pilih teman, bukan berarti kita pilih-pilih teman. Kalau seandainya iya, teman itu nggak ada yang mendatangkan dampak positif ya, masih ada yang iya, lain gitu. Oke, iya oke betul. deh. Ya, Oke, aduh, sayang sekali ini. Thank you ya. Ini susah nih, teacher nunggu ininya, nunggu apa? Kesempatan untuk live bareng dia gitu. Dia lagi ini, iya, Cer. Wah, aduh, besok dia meeting, Cer. Aduh, luar biasa nih. Makanya tadi teacher iya kodok, sih, oh, ternyata bisa malam ini. Alhamdulillah. Sebetulnya masih banyak sih, tapi ya iya, nanti lain besok, kesempatan ya. Nah, next ya dengan topik iya, berikutnya. Oke, iya, thank you Cer. ya deh. Salam, jaga kesehatan ya. Jaga Iya, jangan kesehatan. kesehatan, Cer. Salam buat Buat yang Mama nonton, ya. ya Buat sip, yang Cer. nonton. Oke, bye deh. Oke, Bye, thank you Cer. ya. Ada. Oke, oh ada si Merlin. Ada Hai Merlin. Merlin. Oke. Iya banyak ada. Oke, Oke, thank you ya deh ya. Cer. Oke. Ke Jakarta teacher cari deh ya. Sip. Ke kantor ya, Cer. Oke, teacher di kantor. Oke, sip. Oh, sip. Dia live ya, Cer ya. Oke, thank you ya deh ya. Oke. Cer.